Hai pecinta novel, selamat datang di Nawasena Channel. Hari ini saya akan melanjutkan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Bad Boy Bab 3. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Setelah mencari-cari, akhirnya Shanum dan Zahra menemukan sebuah rumah kontrakan yang sudi disewakan pada mereka berdua. Letaknya hanya lewat satu belokan saja dari gang rumah Dharma dan Yayu. Jujur saja, Sanum belum bisa jauh-jauh dari keduanya, karena mereka sudah seperti orang tua kandungnya. Di dalam rumah kontrakan itu hanya ada 2 sekat ruangan dan sebuah kamar mandi yang sangat sempit. Bagi Shanum itu sudah biasa, tapi bagi Zahran dia terlihat ragu apakah bisa tinggal di rumah seperti itu. Kontrakannya masih sangat kosong, hanya ada sebuah tikar usang yang tergeletak di tengah ruangan 4x4 meter itu. Shanum terduduk lesu di atas tikar itu. Sementara Zahran masih berdiri mengamati habitat barunya. Hidupku hancur dalam sekejap mata, dan ini semua gara-gara kamu. Kenapa sih ini semua harus terjadi? Air mata Sanum belum juga bisa direm. Pernikahannya ini seperti sebuah kiamat kecil baginya. Sorry, sahut Zahran dengan entengnya. Sorry? Kamu cuma bilang sorry? Samar Sanum kesal. Ya, sorry. Mau bagaimana lagi? Aku akui kalau semalam aku lost control. Dan daripada diambuk masa, ya udah, terpaksa aku setuju sama pernikahan konyol ini. Zahran mulai menunjukkan sikap ketusnya, membuat Sanum tambah merana. Hah? Pernikahan konyol? Iya, konyol. Apalagi yang pantas disematkan sama pernikahan dadakan ini. Kita gak saling kenal dan ini semua terjadi karena desakan masyarakat. Terus, ini salah siapa? Sanum dan Zahran masih terlibat perdebatan. Salahku, jawab Zahran, lalu melengos pergi menuju ke kamar mandi. Dia melepaskan jaketnya yang bagian punggungnya dilumuri telur ulah seorang masyarakat barbar tadi. Sudahlah, Sanum, diamkan saja. Dia tak mau buang energi. Dia ingin tidur, memejamkan mata, dan berharap saat nanti ia terbangun, ini semuanya hanyalah sebuah mimpi buruk. Sanum terduduk, sementara kepalanya ia letakkan di tas besar yang berisi pakaian-pakaiannya itu. Matanya memicing menatap pada lelaki asing yang telah menjadi suaminya itu. Jika diperhatikan, Zahran itu adalah pemuda tampan yang menarik. Tapi bagi Sanum, pemuda tampan ini adalah penghancur masa depannya. Mengapa engkau kirimkan 2 untukku, ya Allah? Bagaimana nasibku menjalani kehidupan dengan berandalan seperti dia? Bagaimana cara kami mengakhiri pernikahan konyol ini? Batin Sanum dan lagi setitik air mata menitih di ujung matanya. Zahran sedang sibuk membersihkan sisa-sisa telur di jaketnya itu. Zahran pun tak mampu membayangkan bagaimana ia menjalani kehidupan barunya bersama gadis berkerudung itu. Dam, sial banget hidup gue, gerutunya kesal. Lalu Zahran menggantungkan jaketnya itu di capstok kayu yang ada di dinding di samping pintu kamar mandi. Saat Zahran berbalik, dia mendapati istrinya terduduk lesu dengan kepala yang ia topang di atas tas besarnya. Keadaannya menyedihkan sekali, dan dalam hati Zahran mengakui kalau dirinya bersalah.
Zahran mendekat lalu membuka sepatunya, lalu duduk bergabung di atas tikar usang itu. Dia duduk bersila di depan Sanum yang berpura-pura tertidur. Beberapa saat Zahra menatap wajahnya yang memerah karena terlalu banyak menangis. Semalam, sekelebatan Zahra melihat bayangan wajah kekasihnya pada wajah Sanum. Itulah yang mengawali peristiwa kelam semalam. Ya, Zahran ingat pada Melissa yang saat ini sedang menjalani studi lanjutan di Le Cordon Bleu di Perancis. Lihat ini Mel, aku terjebak di sini. Entah bagaimana reaksimu, andai nanti kamu tahu apa yang sedang terjadi padaku sekarang. Seperti itulah kira-kira isi hati yang ingin Zahran ungkapkan saat ini. Kemudian, Zahran ingat kalau ponselnya hilang. Bahkan Zahran juga tak ingat bagaimana nasib sepeda motornya saat ini. Begitu terbangun, Zahran memang langsung disuguhi dengan desakan masyarakat untuk segera menikahi Sanum. Hei, bangun dulu. Bantu aku cari handphone sama motorku. Zahran membangunkan Sanum. Sanum menyipitkan matanya. Handphone? Ya, aku baru menyadari kalau handphoneku raib. Cari saja sendiri di rumah Pak RT. Aku malas ke sana. Kata Sanum, tak patuh karena kesal. Sebenarnya Zahran juga malas kalau harus kembali ke rumah Pak RT. Ya udah, bangun dulu. Carikan aku sarapan. Aku lapar. Kata Zahran. Lagi lalu merogoh dompet di saku celananya. Masih ada sisa beberapa lembar uang sisa dari uang mahar yang ia berikan pada Sanum dalam akad tadi. Sanum tambah kesal. Harusnya ia patuh pada Zahran, tapi dia masih sangat kesal. Jangankan patuh, bertatap muka saja rasanya sangat malas sekali. Sanum menegakkan kembali torsonnya dan duduk menghadapi Zahran. Zahra menyodorkan selembar uang pada Sanum. Sejenak Sanum terdiam berpikir, dari mana berandalan ini memiliki banyak uang? Tadi saja Zahran memberikan mahar senilai 1 juta rupiah. Jangan-jangan uang hasil bekal. Dia kan berandal. Pikir Sanum sangat liar. Sebentar, kok kamu banyak uang? Kamu kerja? Kerja di mana? Interogasi Sanum pada Zahran. Aku nganggur. Terus, dari mana uang-uang ini? Jangan-jangan uang mahar yang kamu kasih ke aku tadi, itu juga uang hasil dari begal ya? Zahran mengerututkan kening mendengar tuduhan Sanum. Tapi kemudian ia tertawa masam. Sembarangan. Terus, udahlah, jangan banyak tanya dulu. Aku lapar. Cepat carikan sarapan untukku. Setelah ini kita akan pergi ke toko mebel buat cari kasur sama selimut. Aku juga butuh beberapa potong pakaian. Wah, pergi ke toko mebel. Beneran banyak uang ternyata pemuda ini, pikir Sanum. Sanum perhatikan Zahran lekat-lekat. Sepertinya suaminya ini memang berandalan, tapi bukan berandalan biasa. Mungkin saja dia memang orang kaya, pikir Sanum lagi. Malah bengong. Hei, bagaimanapun juga, kamu adalah istriku sekarang. Patuhlah pada suamimu ini. Goda Zahran sampai membuat Sanum salah tingkah. Bisa saja Zahran membuat Sanum seketika baper dengan candaannya. Padahal beberapa menit lalu, Sanum sangat membenci pemuda berandalan itu. Tapi nanti kamu janji ya, ceritakan apa yang terjadi sama kamu semalam. Kenapa kamu mabuk dan dikeroyok sama geng motor itu? Aku mau tahu siapa kamu yang sebenarnya. Sanum memberi syarat. Perlahan dia mulai bisa berinteraksi baik dengan Zahran. Ya, jawab Zahran malas.
Aku panggil abang aja kalau begitu. Serah kamu aja. Sanum pun mencoba menyibak penyesalan itu dan sedikit demi sedikit mulai menerima kenyataan. Walau belum tahu nestapa apa lagi yang akan ia hadapi selanjutnya nanti. Beli nasi padang aja ya, biar irit, biar kembaliannya bisa buat makan malam nanti, kata Sanum sebelum pergi. Terserah kamu. Sanum pergi, berharap lingkungan sudah mulai bersahabat dengannya. Sementara Zahran menunggu sendirian di dalam rumah kontrakan. Rumah yang akan ia tempati dengan Sanum. Entah untuk berapa lama, tapi yang pasti suatu hari nanti Zahran akan kembali pada kekasihnya yang masih kuliah di luar negeri. Mungkin saja nanti di saat Sanum mulai bisa menerima dirinya, Zahran akan jujur kalau dirinya telah memiliki kekasih yang sedang ia tunggu kepulangannya. Dan bersambung. Sampai ketemu di bab selanjutnya ya. Wassalamualaikum.